Carmen lagi-lagi cemberut. Dirinya kembali merasa menjadi orang yang paling sial sekampung. Penyebabnya sederhana. Tiap kali ada bagi-bagi jatah bantuan sosial atau bansos, dirinya selalu kelewatan. Padahal dirinya juga berkategori miskin. Buktinya misalnya rumahnya yang masih biasa saja, belum dikeramik, listrik juga masih golongan rendah, pekerjaannya juga masih serabutan. Jika malam tiba, dirinya juga hanya bisa merutuki nasib. Terlihat istrinya juga cemberut setiap kali kelewatan tidak menerima bansos. Anak kecil mereka juga tampak tak terurus. Carmen memang warga biasa saja, bergaul juga biasa saja. Saat kelewatan tak menerima bansos, juga tak mampu protes. Sebenarnya, banyak warga lain mendorong dirinya untuk protes. Setidaknya menyampaikan pada ketua RT dan kepala dusun. Tapi hal itu tak pernah mau dilakukannya. Pak RT dan kepala dusun juga sepertinya pura-pura tak mau tahu. Biasalah, begitulah kehidupan warga desa, begitulah rupa-rupa dinamikanya. Jika ada warga kampung lewat di depan rumah Carmen membawa plastik bansos, maka Carmen hanya bisa memandangnya sambil ngiler. Jika ada warga kampung jika ada warga kampung lewat di depan rumah Carmen menenteng lebih dari satu plastik bansos, Carmen hanya bisa melihatnya sambil melongo. Jika ada warga kampung lewat depan rumah Carmen tertawa ngakak, riang gembira mendapat barison, Carmen hanya menitikkan air mata. Hanya ada satu orang saja bernama Carmen yang pikiran dan perasaannya tercabik-cabik setiap kali musim bansos tiba. Warga sekampung sepertinya tak peduli. Apalagi warga sekampung juga tak pernah peduli setiap hari apakah keluarga Carmen makan ataukah tidak makan. Memang makin elok kehidupan zaman sekarang di era ponsel. Di era ponsel, banyak orang seperti tak peduli antara satu dengan yang lain. Saat Carmen sakit saja, orang kampung peduli. Carmen sakit, orang kampung peduli. Tapi soal bansos, Carmen harus berjuang setengah mati agar bisa diakui sebagai orang miskin. Karena merasa dikucilkan warga kampung, Carmen pernah mau transmigrasi. Tapi rencana itu gagal total. Istrinya tak setuju. Alasannya lebih senang di kampung halaman meskipun miskin, bukan kepalang. Alasannya apa? Lebih senang di kampung halaman meskipun miskin, bukan kepalang. Hari-hari Carmen dan keluarganya adalah hari-hari pasrah. Carmen sudah malas mengurus segala hal terkait pengakuan sebagai orang miskin. Ia merasa harusnya pejabat kampunglah yang lebih peduli.
Tidak usah menyodorkan diri, juga sudah tahu bahwa dirinya jelas orang miskin. Harusnya pejabat kampunglah yang peduli. Kadang-kadang Karmin berpikir, memang aneh karakter orang Jawa. Bisa saja pura-pura tidak tahu. Tapi begitulah yang harus ia jalani. Bertemu dengan banyak orang yang halus, lugu, dan santai, namun bisa juga diam-diam, buas. Kadang-kadang, Karmin juga berpikir, tak layak menyesali nasib. Maka, ia lebih baik menerima saja dengan lapang hati, sembari terus bekerja dan tidak mengharap lagi bansos di tangannya. Sampai suatu hari, karena rajin bekerja keras, Karmin justru mampu menyantuni banyak rumah warga, orang-orang kampung, termasuk Pak RT dan Pak Dusun. Pak RT dan Kepala Dusun, keduanya aneh, masih saja mau menerima hibah harta Karmin yang sudah melimpah ruah. Pak RT, terima kasih Mas Karmin, masih ingat sama saya. Terima kasih Mas Karmin, masih ingat sama saya, kata Pak RT. Terima kasih juga Mas Karmin, terima kasih juga Mas Karmin, masih mau peduli dan memberi saya. Terima kasih juga Mas Karmin, masih mau peduli dan memberi saya, ujar Pak Kepala Dusun. Iya Pak, orang Jawa memang harus saling tolong menolong. Iya Pak, orang Jawa emang harus saling tolong menolong. Tukas Karmin kepada keduanya.